Horas, balik lagi bersama gue Abram Simatupang di channel Batak Custom. Oke, hari ini gue mau ngebahas tentang motor yang baru selesai dikerjain sama tim Batak Custom, motor Matic kepunyaan Bang Bimo. Mungkin udah banyak kalian dari kalian yang udah pada tahu Bang Bimo ini punya channel YouTube namanya PikiPix yang openingnya kayak gini. Nah, udah tahu dong. Awal mula cerita Bang Bimo kenapa bisa bikin motor di Batak Custom, sebenarnya ceritanya lumayan unik ya. Jadi waktu itu gue lagi makan siang gitu, tiba-tiba ada yang WA gitu, halo bro, gue Bimo dari channel PikiPix dan so on. Gue mau bikin motor segala macam. Dan itu posisinya gue pribadi sih, gue nontonin dia gitu. Dan gue, apaan nih, Bang Bimo, beneran gitu kan. Jadi ya gue nonton dia gitu, dan gue seneng channelnya dia. Gue ketawa-tawa sih nonton channel dia karena basic orangnya menarik gitu, dan ya entertain aja sih buat gue gitu. Nah, balik lagi, lalu Om Bimo langsung lanjut diskusi sama tim Batak Custom mengenai konsepnya motornya kayak apa, terus basic motornya pakai apa. Dan waktu itu yang lumayan kaget sih gue, sebenarnya nggak kaget amat, dia ini nggak bisa bawa motor kopling, katanya Bang Bimo kayak gitu. Jadi gue menyampaikan untuk ya udah, kalau misalnya nggak bisa motor kopling ya pilihannya cuma ada motor Matic gitu di kepala gue. Nah, akhirnya dipilihlah basic motor, yaitu Yamaha Mio. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana awal detailnya Bang Bimo beli motor, terus bawa motor ke Batak Custom, terus di custom untuk pertama kalinya, kalian bisa nonton di channel YouTube-nya PikiPix, di Piki Motoran. Di situ lengkap, ada episode Ciki lagi bodyworks, Ciki lagi frameworks, dan lain-lain. Itu lengkap di situ. Nah, sekarang gue nggak mau bahas tentang itu. Jadi seperti yang kalian tahu juga, kalau kalian ngikutin Instagram Batak Custom, Bang Bimo ini udah nge-custom motornya di Batak Custom, lalu di re-custom lagi. Tujuannya sebenarnya Bang Bimo pengen sesuatu yang beda aja gitu, karena dari yang gue tangkep, kepribadiannya Bang Bimo ini adalah pribadi yang gue pengennya beda sendiri. Sebenarnya itu cocok banget sih untuk hal-hal yang berbau custom kalau menurut gue, karena kalau lu senang sama hal yang custom, berarti lu senang sama hal yang berbeda gitu dari yang orang-orang punya. Oh ya, by the way, konsep dari Yamaha kepunyaan Bang Bimo ini adalah cafe racer. Dan kami di Batak Custom sebenarnya menyebutnya Matic Custom. Bisa dibilang Matic Custom, tapi mempunyai ciri-ciri cafe racer karena ada hornetnya, ada buntut tawonnya, dia single seat, dan stang yang nggak terlalu tinggi. Sebenarnya konsep cafe racer ini datang dari hasil diskusi Bang Bimo sendiri dan tim Batak Custom. Dan pas motornya gue desain awal kayak gini, itu tantangan juga sih buat tim Batak Custom karena belum pernah ngerjain Matic konsep cafe racer gitu ya. Di referensi banyak sebenarnya konsep cafe racer Matic, ya lumayan banyak lah, tapi bikin dia supaya beda dan mencirikan Bang Bimo itu jadi tantangan sendiri buat tim Batak Custom. Nah, dari konsep awal yang Yamaha Mio Cafe Racer dengan Bang Bimo ini, yang ada flame-nya, ada apinya di bagian hornetnya, terus ada logo Katarsis kemudian Bang Bimo ada di bagian tameng lampu depannya. Mungkin di situ Ciki 1.0 gitu ya. Jadi dari Ciki 1.0 itu kita ubah lagi, kita remodif jadi Ciki 2.0 yang diubah beberapa partnya menggunakan part-part yang menurut gue oke, ciamik gitu untuk dipasangin di si Ciki. By the way, nama motornya Ciki gitu ya, Ciki Auto Racer. Sebenarnya tercetus juga dari gua pas gua bikin identitas di build Yamaha Mio ini. Jadi ubahan apa aja yang dilakukan oleh tim Batak Custom di Ciki 2.0 ini dia. Nah, beberapa part yang gue pasangin di Ciki 2.0 ini sebenarnya part yang racing spec gitu ya, bisa dibilang racing spec, karena kebanyakan dipakai untuk kompetisi, untuk balap, untuk race. Entah kalian nyebutnya apa, tapi setahu gue kayak gitu. Itu biasa. Kita mulai dari kaki dulu. Untuk shockbreaker depannya, gue pakein shockbreaker depannya sama Scorpio. Nah, shockbreaker ini nggak gue ubah dari build yang pertama, tetap gue pertahanin. Terus untuk shockbreaker belakangnya gue ganti nih. Jadi yang awal itu pakai YSS Z series untuk Yamaha Mio. Nah, untuk Ciki 2.0 gue pakein shockbreaker
sama dari YSS juga, tapi pakai tipe yang C Euro. Nah, shockbreaker ini sebenarnya kompatibel untuk Honda Vario. Kenapa gue pakai punya si Honda Vario? Karena shockbreaker untuk Honda Vario ini punya tinggi yang berbeda dibanding yang kepunyaan Yamaha Mio. Perbedaannya cuma sekitar 10 mili kalau nggak salah, jadi lebih tinggi sedikit. Jadi menurut gue saat dipasangin shockbreaker ini, si Ciki ini lumayan kelihatan aura racingnya dari bagian belakang gitu. Plus si shockbreaker YSS tipe C Euro ini punya tabung di bagian bawah shockbreaker, fungsinya untuk tambahan damper untuk kinerja si shockbreaker itu sendiri. Untuk tromol depan dan belakangnya, gue nggak ubah dari Ciki yang pertama. Tromol depan pakai Yamaha RX King, dan tromol belakangnya tetap pakai originalnya Yamaha Mio. Velg depan dan belakangnya jari-jari. Velg depan dan belakangnya gue pakein velg aluminium dari Takasago XL, warna hitam. Dan untuk bannya sendiri, depan dan belakang gue ganti pakai ban Pirelli Diablo Rosso 3, ring 14, ukurannya 90/80. Kenapa gue pakein ukuran 90/80? Karena yang gue lihat dari spek-spek motor balap road race itu kebanyakan ukuran ban depan dan belakangnya kebanyakan. Tapi ya ini selera aja sih sebenarnya, gimana caranya supaya nampilin konfigurasi velg dan ban yang enak dilihat gitu. Lanjut ke frameworks tetap sama kayak Ciki yang pertama, tapi ada beberapa bagian yang ditacap gitu. Kayak misalkan Ciki yang pertama itu lampu belakangnya itu kan di sasis, pakai lampu LED yang garis gitu. Nah ini lampu stop lampnya kita pindah nih, kita ubah juga bentuknya sih sebenarnya. Nanti gue jelasin tentang stop lampnya. Tapi setelah si stop lamp yang lamanya ini dicabut, otomatis kan di situ sasis belakangnya bolong rangka U-nya. Jadi ini harus dilas ulang, ditambal, dan dia harus di-painting ulang gitu kan. Jadi otomatis frameworks-nya ada berubah sedikit gitu. Lanjut ke bagian bodyworks sebenarnya nggak ada yang banyak berubah sih, cuman di beberapa bagian paintingnya. Jadi semua bagian bodyworks kita painting ulang, plus kayak logo Katarsis di depan itu kita take out, kita polosin. Terus ada flame di hornetnya itu juga kita take out juga, kita polosin. Sebenarnya ini request khusus dari Bang Bimo juga sih, dia pengen motornya tuh hitam polos aja gitu, dia banget kan. Nah, part yang banyak banget berubah di Ciki 2.0 ini adalah di part aksesori sebenarnya. Jadi untuk di bagian kokpit deh, di bagian kokpit ini lumayan banyak sih menurut gua. Stangnya tetap sama, pakai stang model drag bar gitu pendek, tapi dari hand grip sampai master rem sampai speedometer itu berubah semua. Jadi hand grip ini gue pakein hand grip original dari Vans. Seperti yang kalian tahu, Vans itu kan merek sepatu ya. Jadi Vans ini ngeluarin hand grip ternyata. Nah, hand gripnya itu judulnya kalau nggak salah Vans Sculpt. Nah, bentuk dari gripnya sendiri ini menyerupai bentuk waffle dari bagian bawah sepatunya si Vans ini, diadopsi jadi bentuk gripnya si Vans itu sendiri. Jadi menurut gue unik aja sih, dan menurut gue perhatiin gitu ya, Bang Bimo di setiap kesempatan gue lihat sering gitu pakai si sepatu Vans ini. Gue nggak tahu, mungkin dia hobi gitu sama sepatu Vans, gue nggak ngerti. Cuman karena gue tahu dia pakai sepatu Vans itu, jadi gue coba gue pakein si hand grip Vans gitu. Jadi biar matching aja gitu. Terus lanjut ke bagian pengereman. Bagian pengereman ini untuk rem depan gitu ya. Untuk rem depan, master remnya sendiri pakai master rem Brembo RCS 15. Terus selang remnya pakai Hell warna hitam. Terus kalipernya juga pakai Brembo yang 2 piston. Semuanya warna hitam. Ya sebenarnya nggak full hitam sih. Brembo itu kan ada warna abu-abunya gitu ya. Ya original Brembo lah. Dan dia full set sama si tabung minyak remnya. Terus ada bracket tabung minyak remnya dan lain-lain. Itu full berubah jadi Brembo. Lalu untuk rem belakangnya Yamaha Mio kan rem mekanis gitu ya, bukan rem hidrolis. Jadi yang kita ganti di bagian rem belakangnya itu di lever kitnya. Jadi lever kitnya ini sama menggunakan Brembo, tapi menggunakan Brembo yang mechanical lever kit. Sebenarnya part ini adalah part yang udah lama sih. Jadi kayaknya sekarang eranya udah masuk ke apa-apa hidrolis gitu, sampai kopling aja hidrolis. Ada sih beberapa yang mekanis, cuman Brembo ini nggak terlalu banyak dipakai. Jadi karena Bang Bimo ini senengnya ngelihatnya yang ya kalau kanan Brembo, kiri Brembo gitu. Jadi biar matching, biar sama gitu, biar nggak timpang kiri dan kanan. Gue usahain gimana caranya supaya sebelah kiri ini, rem belakang ini yang masih mekanis ini tetap sama gitu, pakai Brembo, tapi nggak hidrolis, tetap mekanis. Oke, next lanjut ke bagian speedometer. Nah, bagian ini yang sebenarnya bisa dibilang manjain mata gitu. Bagian speedometer ini gue ganti yang full digital, pakai punyanya Kosong tipe MS03. Setahu gue sih speedometer model ini latest produknya mereka ya. Kebanyakan Kosong ini dipakai di motor-motor yang untuk balap sih sebenarnya. Jadi fitur-fiturnya dia ini menunjang untuk motor-motor yang dipakai untuk balap. Oke, di part yang terakhir ini adalah part yang menurut gua
part yang paling mahal yang dipasangin di Yamaha Mio punyaan Bang Bimo ini ya, si Ciki ini. Waktu itu gue kepikiran kayaknya gue harus naruh satu part yang berbau-bau karbon gitu di motornya Bang Bimo ini, si Ciki ini. Dan waktu itu gue nemuin, oh gue pasang si silencernya aja nih, tapi yang karbon. Jadi gue pilih silencer dari Leovins, made in Italy, GP Corsa Evo yang karbon. Tapi dia cuman jual silencernya aja nih, tanpa header gitu. Karena untuk Yamaha Mio gitu dia nggak keluarin gitu. Jadi otomatis headernya custom, kita bikin gimana caranya supaya nanti si silencernya itu duduk rapi dan terpasang enak dilihat gitu di Ciki 2.0 ini. Dan part yang terakhir adalah part safety, yaitu spion. Spion ini tadinya kan spionnya spion jalu gitu ya, spion di pinggir gitu. Jadi ya kenyamanan aja sih, Bang Bimo juga kurang enak pakai spion yang di ujung gitu. Jadi gue ganti spion yang model tempatnya di tempat standar, tapi spionnya dari Rizoma yang model high sider. Kayak itu spek yang diubah sehingga menjadi Ciki 2.0 Yamaha Mio Cafe Racer kepunyaannya Bang Bimo. Sekarang kalian udah gak perlu lama-lama lagi, kita langsung lihat motornya. Ciki Yamaha Mio 2.0. Oke, gimana? Udah lihat Ciki 2.0? Perubahannya gimana dari Ciki 1.0 ke Ciki 2.0? Kalian bisa nilai sendiri. Sebelumnya gue juga mau berterima kasih untuk Bang Bimo yang udah percayakan proyek Yamaha Mio Cafe Racer ini ke tim Bata Custom. Semoga motor ini dipakai jalan-jalan. Semoga Bang Bimo puas sama si Ciki. Dan mudah-mudahan ada Ciki-Ciki selanjutnya gitu kan. Bikin lagi Bang, yang gedean dikit tapi buat nemenin si Ciki. Share kalau kalian suka videonya. Nyalain lonceng, share ke teman-teman kalian juga, like kalau suka videonya, subscribe. Jangan lupa, kita ketemu lagi di video-video Bata Custom selanjutnya. Alright.